Selamat malam. Ya, selamat malam. Sebenarnya aku tidak lupa untuk membuat cerita Sela Senja. Tetapi ada beberapa hal yang harus aku kerjakan, termasuk pekerjaan yang tiba-tiba datang dan harus diselesaikan dalam waktu dekat. Ya mau gimana lagi? Ya namanya kerjaan, ya harus dikerjakan. Kalau kita mengeluh, ya harus cepat sadar. Kata seseorang yang sebenarnya aku impikan. Dan untuk hal-hal seperti itu seharusnya bisa kita atur waktunya ataupun bisa kita cari solusinya. Oke, selamat datang kembali di cerita Sela Senja. Selamat malam. Selamat malam bagi kalian yang sedang patah hati. Selamat malam bagi kalian yang sedang mendengarkan ini sebelum tidur. Selamat malam bagi kalian yang sibuk mencari tahu apakah dia mencintai kalian atau tidak. Dan selamat malam untuk jiwa-jiwa yang sepi tanpa ada rasa kepastian dari seseorang itu. Dan selamat malam untuk seseorang yang selalu ada di setiap hari-hariku. Terima kasih sudah ada dan menemani, walaupun sebenarnya kalau tidak ditanya juga tidak akan dijawab. Oke, untuk tema malam ini di cerita Sela Senja itu kita bakalan ngangkat tema, bukan tema sih lebih tepatnya, bakalan ngebahas masalah menunggu dan jarak. Ini tema ini aku dapatkan dari seseorang itu agar aku bisa mencari inspirasi lain dari kata-kata yang dia sampaikan dan tema-tema yang dia sampaikan. Ada beberapa tema yang ingin aku bacakan sebenarnya, tetapi lebih baik dipecah atau digabung menjadi satu. Kadang kalau kayak gini suaraku jadi jelek ya, kayak jadi cempreng. Tapi kalau mau coba kayak biasa ngobrol, ya kalau biasa ngobrol ya aku seperti ini. Tetapi kalau baca puisi itu agak diberatin supaya dapet di feel-nya. Bukan diberatin di editing ya, tetapi aku bisa memberatkan suara tersebut. Ya sepertinya. Ya kalaupun kita mau, kita akan mendapatkan sesuatu yang kita mau dengan kerja keras. Nah seperti itu tuh. Atau tidak ada perubahan sama sekali, nggak tahu ya. Oke, kita akan lanjut. Kita akan membahas tentang menunggu jarak. Menunggu jarak ini ya pasti banyak dari kalian yang sedang menunggu seseorang tetapi dibatasi oleh jarak. Kenapa harus kita menunggu? Karena kalau kita tidak menunggu, kita tidak akan tahu apa yang sudah dipersiapkan oleh seseorang tersebut. Entah itu tentang kebahagiaan ataupun tentang tangisan. Lagi-lagi jarak memisahkan antara dua orang yang ingin saling berbagi bahagia, tetapi tidak bisa, terbatas oleh waktu dan juga biaya, dan harus menunggu berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Orang-orang yang tidak menunggu tidak bakalan tahu bagaimana rasanya menunggu seseorang ini untuk menjadi lebih baik
dan menjadi mood baik lagi untuk bahagia. Pasti banyak kan yang seperti itu. Nah, tapi ya bagaimana lagi, kita harus tetap sabar dalam menunggu. Seperti halnya pada saat ini aku juga menunggu seseorang untuk berbagi bahagia, walaupun hanya bercerita sedikit tentang pengalaman ataupun tentang hal-hal yang ingin dibicarakan. Tetapi aku menunggunya bahagia bersamaku. Jaelah. Oke. Nggak banyak cerita lagi. Menunggu jarak itu sangat diperlukan. Kenapa aku membuatnya menunggu jarak? Karena menunggu jarak itu mendapatkan hal yang lebih baik ketika kita bersabar. Oke. Menunggu itu menyakitkan. Menunggu itu membuat aku tidak merasa kebahagiaan. Menunggu itu buat sakit kepala. Menunggu itu harus salah paham. Menunggu itu harus meredam ego. Menunggu itu harus bisa melihat apa yang baik dan apa yang buruk. Di dalam menunggu itu, banyak hal-hal yang harus kita kerjakan. Terutama tentang berkomitmen dalam menunggu hal tersebut. Sepertinya aku ngomongnya agak cepat ya, tapi gak apa-apa deh. Kita lanjut aja. Aku bakalan pakai suara berat nih, supaya kalian bisa masuk ke dalam diri kalian yang sebelum tidur mendengarkan ini, supaya sama-sama kita mendengarnya. Dan fun fact, aku sebelum tidur juga mendengar suaraku, mendengar bercerita, karena apa yang aku sampaikan ini juga sampai ke diriku dan juga aku ngerasainnya. Begitu. Dan aku gak bohong. Hal itu terjadi di kehidupanku. Oke, kita lanjut. Aku enggak dulu. Mau minum, tapi minumnya di bawah. Udah nggak apa-apa. Oke. Kembali ke hal yang tadi. Bisakah kita menunggu jarak? Bisa, sebenarnya bisa. Tergantung bagaimana kita berkomitmen untuk hal tersebut. Bisakah kita menunggu jarak itu datang dengan komitmen yang sudah kita bangun? Pasti ada pertanyaan, bagaimana lagi? Kan menunggu jarak itu susah. Hal-hal seperti itu tidak usah dipikirkan. Kita mempunyai cara kita masing-masing. Kita mempunyai impian kita masing-masing. Kamu dan dirinya mempunyai mimpi masing-masing. Tetapi pasti ada satu mimpi yang membuat diri kalian itu bersama. Oke, ini kita akan cerita tentang perjalanan LDR seseorang yang aku mendengar cerita ini dari seseorang yang membalas DM atau mereply story yang pernah aku buat di Sela Senja. Dia bilang dia sudah tidak bertemu selama 1 tahun. Dan dia bilang berkomunikasi juga jarang. Dan juga dia tidak sabar untuk menunggu hal-hal baik terjadi. Nah, kalau dianalogikan, jarak itu sebenarnya bukan suatu halangan untuk kita tidak berbuat apa-apa. Seperti ini. Aku menunggu seseorang. Oke, aku menunggu seseorang ini dengan sangat. Dan ingin aku sampaikan bahwa aku merindukan dirinya. Boleh disampaikan langsung dan boleh juga dipendam. Tetapi kalau dipendam rasanya juga sakit.
kalau kita merindukan seseorang, tetapi ada orang lain dengan caranya sendiri merindukan seseorang tersebut. Nah, dalam berkomunikasi juga sangat penting. Kita penting dalam berkomunikasi karena komunikasi adalah salah satu cara yang membuat kita akan baik-baik saja. Udah deh, jangan gengsi dalam ngechat duluan. Gak perlu gengsi-gengsian. Begini nih, semalam aku ngelihat YouTube-nya Arafa, dan dia bincang-bincang bareng Budi Doremi. Nah, wanita itu mengharapkan kesetaraan sosial, kesetaraan gender dengan laki-laki. Iya kan? Tetapi kenapa dalam mengatakan sesuatu perempuan maunya menunggu dan laki-laki yang disuruh langsung? Enggak, aku bukan menyalahkan perempuannya, tetapi ungkapkan saja, karena kalian juga punya hak di dalam itu. Nanti ada pertanyaan, nanti laki-lakinya ilfil loh kak. Enggak, laki-lakinya enggak bakalan ilfil. Malahan dia akan apresiasi apa yang udah kalian ungkapkan itu. Seperti bilang, hai, aku rindu. Hai, aku merindukan kamu. Hai, kamu kok gak ada kabarin aku? Emang apa sih yang berat dari kata-kata itu? Oke. Aku tahu apa yang sedang di dalam pikiran kalian. Kalian pasti berpikir, enggak lah, aku gak mau nanti dicap ini. Aku gak mau nanti dianggap seperti ini. Aku gak mau kayak gini, aku gak mau kayak gini. Oke, itu masuk di akal. Tetapi tidak melulu cowok harus juga ngechat. Kalau tidak ada yang ngechat duluan, pasti komunikasinya hancur kan? Semua itu bagaimana cara kamu menanggapinya, yaitu dengan proses kesabaran tadi. Aku sebenarnya ingin mengungkapkan sesuatu kepada seseorang, tetapi harus sabar. Karena sabar itu akan berbuah hasil. Baik itu hasil yang berhubungan dengan kebahagiaan, dan mungkin juga berhubung dengan kekecewaan. Tak apa-apa. Setiap perlakuan yang kamu kerjakan akan mendapatkan hasil yang tidak pernah kamu tebak. Nah, kembali lagi tentang menunggu jarak. Tidak perlu takut. Orang yang kamu sayangi itu juga menyayangimu. Kalaupun dia tidak mengabarimu, dia tetap mendoakanmu selalu dan selalu. Bahkan ketika dia ingat kamu, dia berkata kepada Tuhan, aku merindukannya. Aku menginginkannya berada di sini. Aku ingin membuatnya bahagia sebahagia mungkin. Aku ingin bersamanya. Aku ingin membuat dia tidak pernah merasa kecewa bersamaku. Aku ingin dia yang berada di sampingku kelak ketika hari tua aku membacakan sebuah puisi untuknya dan dia mendengarkan dengan seksama. Sembari di bawah pohon yang rindang, menikmati angin-angin senja yang akan mengantarkan kita kepada kekhidmatan yang membuat rasa cinta itu semakin kuat. Pasti itu yang sedang kita inginkan bersama. Jangan kalian deh, aku saja menginginkan itu. Lagi-lagi, kita harus sabar ya. Apapun hasilnya, tetap tunggu, tetap berusaha,
dan tetaplah menjadi baik agar kamu menjadi yang terbaik. Ketika kamu berusaha mendapatkan seseorang, setidaknya kamu sudah mencintai seseorang itu dengan penuh. Kamu tidak akan pernah merasa kecewa ketika kamu melepas seseorang itu dengan baik. Dan kamu akan merasa sangat bahagia ketika seseorang itu menerima kamu dengan bahagia pula. Aku yakin, aku, kamu, dan kita semua bisa dalam berkomitmen menunggu jarak. Memang sih berat, tapi alangkah baiknya kita mencoba dulu. Selanjutnya, tetaplah cintai diri sendiri. Kamu akan merasakan sesuatu setelah kamu mencintai diri sendiri. Apapun yang kamu kerjakan, tetap kerjakan dengan yang baik. Tetap kerjakan sebaik-baik mungkinlah. Tetap jadi pendengar yang baik. Tetap jadi pencerita yang baik. Tetap jadi orang yang dibanggakan olehnya. Tetap jadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain dan bukan hanya bagi dirinya. Ketika kamu berbuat baik kepada orang lain, kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau. Percayalah, Tuhan menyebut itu di dalam kata-katanya. Untuk seseorang yang pernah aku ucapkan, aku merindukanmu. Kali ini aku ucapkan lagi, aku sangat merindukanmu. Bahkan dengan kata sangat, aku merindukanmu. Oke. Kok jadi serius? Udah, gak boleh serius-serius sekali. Walaupun emang itu benar-benar terjadi, kita tidak boleh serius. Boleh serius, tidak. Dengerinnya jangan sambil nangis. Jangan seketawa-ketawa. Jangan juga senyum-senyum sendiri. Aku tahu loh, kamu senyum-senyum sendiri. Kayaknya podcast ini 18 menit udah aku rekam. Kemarin 17 menit dan alhamdulillah hanya 39 orang yang menonton. Nah, bagi kalian yang udah mendengarkan ini, alangkah baiknya di-share dong, biar aku lebih semangat. Dan teman-teman yang lain juga merasa ada temennya nih. Ada temennya yang juga ngerasain seperti ini. Oke, untuk episode selanjutnya aku tidak tahu bakalan kapan, tapi aku akan berusaha untuk membuatnya setiap Jumat malam. Karena ini malam Jumat, aku membuatnya malam Jumat. Iya, malam Jumat. Mudah-mudahan malam ini tayang ya. Langsung tayang sih sebenarnya. Karena seseorang itu ingin hari ini tayang. Dan aku mengiyakan apa yang dia katakan. Oh, jangan cari tahu siapa seseorang tersebut bagi kalian yang tidak tahu. Dia tahu bahwa dia selalu diucapkan di dalam podcast, tetapi kalian tidak bakal tahu siapa dia. Oke. Segitu dulu. Tetap menjadi yang terbaik ya. Tetap menjadi baik. Dan tetap menjadi pendengarnya cerita Selasenya. Selamat malam dan selamat istirahat. Semoga besok lebih baik. Ya, itu pesan yang selalu aku sampaikan kepadanya setiap malam. Oke, selamat malam, selamat berjumpa lagi, dan salam Selasenya. Dadah.